Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dini Febrianti dari kelas 1A. Saya di sini akan menjelaskan tentang alat BD Fast Lyric dan VTech. BD Fast Lyric Cell Count System merupakan alat sitometri berbasis laser yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur karakteristik fisik dan kimia sel atau partikel dalam campuran cairan. Ini memberikan informasi yang cepat dan kuantitatif tentang ukuran sel, kompleksitas, dan intensitas fluoresensi. Fungsi dari flow cytometry atau FCM adalah metode analisis untuk mendiagnosis berbagai komponen seluler seperti asam nukleat, lipid, protein, atau organel seperti lisosom atau mitokondria, serta fungsi komponen tersebut, viabilitas, aktivitas enzim, dan pengamatan suatu jenis subset sel yang terdapat pada suatu populasi sel. Misalnya pada diagnosis leukemia dengan mengamati sel limfosit pada suatu populasi PMBC. Selanjutnya di sini ada prinsip flow cytometry untuk menghitung dan menganalisis sel secara akurat menggunakan pewarna atau penanda fluoresen untuk memberi label pada sel yang diinginkan, yang kemudian dilewatkan melalui sel aliran di mana sel tersebut disinari oleh laser dan dideteksi oleh sensor optik. Hal ini memungkinkan kuantifikasi dan karakterisasi sel yang tepat dalam sampel biologis. Bagian-bagian alat, yang pertama itu ada tangki pembuangan, yang kedua ada tangki larutan seed, yang ketiga ada BD Fast Lyric Cytometer, yang keempat ada BD Fast Universal Leader, yang kelima ada perangkat lunak. Cytometer tampak samping yaitu ada tombol power, yang kedua ada panel penghubung, yang ketiga ada konektor internet untuk perangkat kerja, yang keempat ada AC power seal switch breaker yaitu pemutus aliran, yang kelima ada captive screw untuk pintu depan, yang keenam ada grip area atau area pegangan untuk pintu depan. Yaitu ada cytometer tampak depan. Di sini ada indikator status cytometer. Yang kedua ada indikator status akuisisi, yang ketiga ada indikator status cairan, yang keempat ada pintu seat, yang kelima ada pintu tub manual, yang keenam ada deretan detektor heptagon di belakang pintu depan, yang ketujuh ada pintu akses untuk saringan cairan seat pada sisi kiri cytometer. Prosedur dari alat ini yaitu pastikan alat dalam keadaan baik, siapkan reagen yang ingin digunakan untuk sampel yang akan dianalisis, tentukan parameter seperti filter, detektor, dan jenis analisisnya. Tentukan parameter laser seperti voltage, detektor, dan lain-lain. Gunakan kontrol positif dan negatif. Lalu running sampel, gunakan perangkat lunak untuk analisis data sel atau partikel, identifikasi berdasarkan parameter yang diukur, dan yang terakhir itu dokumentasi hasil lalu simpan data. Pembacaan hasil. Untuk pembacaan hasil dari analisis data tersebut perlu diketahui prinsip utama mengenai parameter dasar yang mampu terbaca dengan flow cytometer. Parameter dasar yang dimaksud adalah karakteristik sel yang mampu diamati secara langsung berdasar pada deteksi yang diterima oleh detektor, yaitu FCS dan SSC. Parameter FCS atau forward scatter merupakan parameter yang menandakan ukuran dari sel yang teramati. Prinsip pengukuran dari FCS ini dilakukan dengan mengukur jarak sinar laser yang terhalangi oleh sel yang diterima forward detektor. Semakin besar jarak tersebut, maka sel itu memiliki ukuran yang relatif lebih rendah. Sedangkan parameter SSC atau slide scatter adalah parameter yang menandakan struktur internal atau granularitas dari sel yang teramati. Prinsip pengukuran dari SSC ini dilakukan dengan mengukur jumlah sinar laser yang terhalangi dan dibelokkan oleh struktur internal sel yang diterima detektor. Semakin banyak berkas yang dibelokkan dan diterima set detektor, maka sel itu memiliki struktur internal yang relatif lebih kompleks. Selanjutnya ada kalibrasi dari alat ini. Kalibrasi instrumen menggunakan kalibrasi routine flow cytometry.
Kalibrasi fluorensi menggunakan standarisasi dan kalibrasi untuk perbandingan data antar data instrumen. Kalibrasi ukuran itu menggunakan perkiraan ukuran sel pada sampel dan dibandingkan sinyal FCS dan sinyal microverse referensi. Troubleshooting atau permasalahan dari alat ini yang pertama ada fluorensi terlalu tinggi. Intensitas fluorensi tinggi itu tidak terduga seringkali disebabkan oleh pengaturan instrumen, protokol immostating atau desain panel. Yang kedua ada latar belakang tinggi. Seperti intensitas fluorensi yang sangat tinggi, latar belakang yang tinggi dapat disebabkan oleh pemblokiran atau pencucian yang tidak memadai atau kegagalan dalam mengoptimalkan konsentrasi reagen antibodi. Namun bisa juga disebabkan oleh autofluorensi atau deteksi jenis sel yang tidak spesifik. Selanjutnya ada alat Vitek 2 Complex, merupakan alat yang memanfaatkan teknik biokimia otomatis untuk mengidentifikasi bakteri, mencakup anaerob dan aerob, bakteri gram positif dan gram negatif, dan jamur. Cara penggunaannya menggunakan kartu khusus untuk masing-masing klasifikasi bakteri. Setiap kartu memiliki berkode untuk memuat informasi mengenai tipe produk, jumlah, masa kadaluarsa, dan disambungkan ke tabung untuk inokulasi. Terdapat 4 jenis kartu, yaitu yang pertama ada GN, bakteri gram negatif, non-fermenter, dan fermenter, itu basil. Yang kedua ada GP, bakteri gram positif, kokus, dan basil tidak membentuk spora. Yang ketiga ada YST, itu ragi dan organisme mirip ragi. Yang keempat itu ada BCL, baktero gram positif, membentuk spora basil. Fungsi dari alat ini yaitu untuk mengidentifikasi jenis kuman atau bakteri melalui biokimia dan tes sensitivitas kuman atau bakteri pada antibiotik secara otomatis. Kalibrasi pada alat ini yaitu ada kalibrasi pabrik. Sebelum pengiriman, Vitek 2 Compact Instrument memenuhi semua prosedur uji penerimaan yang ditetapkan oleh Biomeriksu. The Field Service Engineering melakukan verifikasi Vitek pabrik kalibrasi sebagai bagian dari prosedur pemasangan alat ini. Hal ini dapat ditemukan dalam sertifikasi Vitek Block Record, atau jika tidak dengan kalibrasi pabrik bisa dilakukan dengan berikut. Yang pertama, melakukan penanganan pada kartu dan scanning mekanisme dan pemanas mempertahankan suhu inkubator 3,5 derajat Celcius. Yang kedua, suhu inkubasi secara otomatis diverifikasi selama inisiasi instrumen Vitek dan komputer. Yang ketiga, hasil untuk kalibrasi instrumen dan syscheck digital harus dalam kurang lebih 0,10 dari standar yang digunakan untuk mengkalibrasi instrumen. Bagian alat dari Vitek ini itu ada tampak keluar, yaitu terdiri dari pintu pengambilan data, pintu depan, pintu atas, pintu inkubator, dan pintu pengumpulan sampah. Yang kedua itu ada tampak dalam. Di tampak dalam ini terdiri dari tempat pembacaan data, tempat pengumpulan sampah, tempat inkubator atau pembacaan sampel, dan yang terakhir ada panel kontrol. Pembacaan data pada alat ini yaitu yang pertama klik menu utama pada layar, yang kedua pilih identifikasi atau hasil, memasukkan data jika perlu untuk mencari hasil. Yang ketiga, lalu pilih metode analisis, biasanya seperti identifikasi bakteri, resistensi antibiotik, atau parameter lainnya. Kemudian hasil akan keluar, baca dan interpretasikan hasilnya. Lakukan pencetakan bila perlu dan simpan data dan arsipkan data hasil analisis.